Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Mufli dengan NIM E1E122104. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang komputer fisik kembali, di mana di sini kita sudah masuk di section kedua, handling files, camera, and GUIs. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan beberapa halaman dari PDF bahan ajaran kita lihat pada video kali ini. Kita akan menjelaskan sampai halaman ke-34. Dan di sini kita akan mencoba mempraktekkan mengcoding sedikit demi sedikit ya. Kita akan mempraktekannya. Kita akan belajar sama-sama bagaimana cara komputer visi ini bekerja. Oke, kita masuk saja handling files, kamera, dan GUIs. Jadi di sini dikatakan kalau menginstal OpenCV dan running sampelnya itu seru, menyenangkan. Tapi di tahap ini kita akan mencoba dengan cara kita sendiri. Jadi di chapter ini memperkenalkan OpenCV, input, output, functionality, fungsional kegunaannya. Dan kita juga di sini akan berdiskusi tentang konsep dari project desain berorientasi objek untuk proyek ini, dan kita akan kembangkan lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Jadi dengan by starting with look at input output capabilities dan pattern desainnya, di sini kita membuat project kita sendiri, by the same way we would make a sandwich, seperti kita membuat sandwich ya, from the outside in, dari luar ke dalam. Bread slice and spread. Di sini irisan roti dan olesan atau endpoint dan pengikat datang sebelum isian atau algoritma. Dan di sini kita memilih komputer visi karena ini kebanyakan bersifat ekstrovert, dan dia juga itu memperhatikan dunia nyata ya, dunia nyata di luar komputer kita. Dan kita juga ingin menerapkan semua pekerjaan algoritmik berikutnya ke dunia nyata melalui interface yang sama ya. Spesifiknya di chapter ini ke code sampel kita dan diskusinya itu akan di cover melalui task yang ini di bawah ya, dimana di sini kita akan reading image from image file, video files, camera files, and raw bytes dari data memory. Dan kemudian juga di sini kita akan writing image, menulis gambar ke file atau video files. Kemudian di sini kita akan manipulating image data in NumPy array. Kemudian kita akan display image in Windows, menampilkan gambar di Windows. Kemudian di sini kita akan handling keyboard and mouse output, dan kemudian kita akan mengimplementasikan aplikasi with an object oriented design. Oke, technical requirement, yang kita butuhkan di sini kita menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Dan seperti yang kita lihat di sini, kita kembali ke chapter 1 untuk men-setting OpenCV dan instalasi instructionnya. By complete code for this chapter can be found in this book GitHub. Untuk petunjuk instalasi kode lengkap dapat ditemukan di repository GitHub. Kalau misalnya kita pencet ini, kayak dia akan masuk ke GitHub. Oke, dia masuk ke GitHub ya. Tapi karena kita tidak mau langsung masuk ke GitHub, mungkin kita akan buka di tab baru di halaman 37. Oke. Ini kita akan buka di tab baru ya, GitHub-nya.
kita akan coba. Oke, ini ada chapter 2, chapter 3. Ini chapter 2-nya. Ini panduan instalasinya, ini upgrade OpenCV, ini PNG to Gray, Python. Ini codingannya ya. Oke. Kemudian di sini kita akan basic input atau output script. Jadi kebanyakan CV application itu membutuhkan image input ya, gambar yang dimasukkan, dan kebanyakan juga itu menghasilkan gambar sebagai output. Dan sebagai aplikasi CV interaktif mungkin memerlukan juga kamera ya, require a camera input source, membutuhkan input kamera, dan dan Windows sebagai output, destinationnya sebagai tujuannya. Dan bagaimanapun juga itu, namun sumber dan tujuan lain yang mungkin termasuk file gambar, bisa juga file video, dan byte mentah. Misalnya byte mentah itu bisa dikirim melalui koneksi jaringan atau bisa dihasilkan juga oleh algoritma jika kita menggabungkan grafik proseduralnya ke dalam aplikasinya kita. Dan jika kalau kita lihat di sini ada kemungkinan yang ada. Oke, di sini akan kita mulai reading dan writing an image file. Jadi di sini OpenCV itu akan menyediakan fungsi untuk memuat gambar dari file dan fungsi imwrite untuk menulis gambar ke file. Dan fungsi-fungsi ini juga mendukung berbagai format file untuk gambar diam. Apa maksudnya gambar diam ini? Oh, maksudnya itu bukan video. Dan format yang didukung juga itu bervariasi karena format itu dapat ditambahkan ataupun juga dihapus dalam versi custom OpenCV. Tapi normally BMP, PNG, JPEG, dan TIFF itu termasuk di antara format yang didukung. Oke, let's explore the anatomy. Jadi kita akan melihat anatomi dari representasi image in OpenCV. Jadi sebuah gambar itu adalah multidimensi, dan dia memiliki kolom dan baris pixel, dan setiap pixel itu memiliki sebuah nilai. Dan untuk beberapa jenis data gambar, nilai pixel itu dapat diformat dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya di sini kita punya gambar hitam, kotak 3x3 di awal dengan cukup membuat array 2D NumPy. Coba kalau misalnya kita tes di sini Google Colab, atau kayaknya di sini kita pakai ini aja deh. Kita pakai Google Colab yang di sini saja. Ini udah bisa. Oke, ini udah bisa. Oke, mungkin di sini kita 2D NumPy array, image NumPy.
3 kali 3 harusnya. Data type-nya itu NumPy int8. Oke, kayak begini. Kalau misalnya kita coba, apakah ini bisa? Kok ini udah lama ya? NumPy. Ini sudah pas. Oke, di sini kita NumPy-nya belum ada. Berarti kita harusnya install NumPy-nya dulu. Karena di sini tadi di chapter use Python, OpenCV, and NumPy. Berarti di sini kita harus butuh kalau misalnya di sini kita coba kita cari install NumPy-nya itu, ini import NumPy. Ada di sini ya. Import NumPy. Kita import NumPy-nya dulu. Terus kita jalankan ini. Harusnya ini bisa sih. Oke, ini bisa. Kemudian kalau misalnya kita jalankan lagi di sini, if we print this image to console, hasilnya itu akan seperti begini. Hasilnya akan seperti ini. Array. Jadi kalau misalnya kita cetak gambarnya ini ke konsol, dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini bisa tidak ya kalau kita coba. Kalau kita print bisa tidak ya? Oh ya, ini bisa. Dia akan muncul seperti ini, seperti yang digambar ya. Dengan data type-nya itu NumPy int8. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau di sini kita lihat itu di setiap pixel itu direpresentasikan oleh sebuah bilangan bulat 8 bit. 8 bit tunggal yang kalau kita lihat sini berarti untuk setiap pixel itu ada dalam rentang 0 sampai 255. Di mana 0 ini adalah nilai hitam. Nilai hitam 255 ini adalah nilai putih. Dan kita lihat nilai diantaranya ini adalah sebagai warna abu-abu. Dan ini adalah citra abu-abu. Kalau misalnya kita convert, let's now convert this image into the blue, green, red BGR format using the CV color function. Kalau misalnya kita coba tulis codingannya, image
CV2 color gray BCR, harusnya ini sih. CV it's not. Kalau ini import CV nya gimana ya? Import open CV kah? Coba kita cari dulu ya. Kalau kita cari import CV 2 nya ini, nah ya begini doang. Nah ini harusnya udah bisa. Coba kita tes dulu. Has no attribute color grayscale, gray 2 BJR. CVT color. Ini berarti salah penulisannya. Ini kan harusnya img cvt color img, cv2. Ini cara hilangkan gimana sih? Ini kenapa masih error ya? Depth is 1. (3.3). Kalau misalnya kita lihat sini PNG to gray, ini sudah membaca. Kalau ini CVT color, CV2 CVT color function. Tapi di sini dia tidak bisa ya. Apa yang buat dia tidak bisa? IMG. Apa yang salah ini? Apakah ini karena datanya tidak didukung? The type numpy int 8. Harusnya udah bisa sih ini. Ini harusnya udah bisa ya. Coba kalau misalnya kita tanya ini.
Loh, kok tiba-tiba dia bisa ya? Oh, tetap tidak bisa ya. Kok dia tiba-tiba, coba kita print image-nya. Oh, iya iya iya. Saya mengerti. Jadi dia harus di running satu-satu ya, harus di running satu-satu biar di atas ini dia terbaca. Jadi kita harus running all. Oke. Kalau kita lihat di sini dia sudah sudah terganti image-nya di sini, jadi array-nya itu jadi banyak begini. Seperti yang kita lihat, di setiap pixelnya ini merepresentasikan dari 3 elemen array, yang dimana di setiap integernya itu merepresentasikan satu dari 3 warna channel, jadi blue, green, dan red respectively masing-masing. Jadi model warna lain yang umum itu seperti HSV itu akan direpresentasikan dengan cara yang sama, meskipun dengan rentang nilai yang berbeda. Misalnya nilai hue pada model HSV itu hanya memiliki rentang nilai 0 sampai 180. Dan di sini kita bisa melihat struktur dari gambar dengan cara melihat bentuk propertinya, memeriksa bentuk propertinya, yang dimana di sini return row akan mengembalikan baris, kolom, dan beberapa angka dari setiap channel dan dari setiap saluran. Dan jika ada yang lebih dari satu, consider this example. Coba di sini nanti kita akan coba lagi ketikkan code image zeros dari sini 5.3. Oke. Di type 6p dot. Nah, harusnya gini. Kemudian kita harusnya gini. Oke, image shape-nya itu 5.3. The presenting code will print 5.3. In other words, dengan kata lain, di sini kita memiliki gambar grayscale dengan 5 baris dan 3 kolom. Jadi jika kita kemudian mengubah gambar menjadi BGR, bentuknya akan menjadi 5.3.3 yang menunjukkan bahwa adanya 3 saluran per pixel. Image can be load from the one file format and save to another. Contohnya itu kita convert image from PNG into JPEG. Misalnya di sini kita convert image itu bisa di load dari satu file format dan bisa di save ke format lainnya. Dengan contohnya di sini coba kita convert image from PNG to JPEG. Di sini coba kita import CV2 dan di sini kita akan load gambar.
Ini harusnya ada gambarnya ya, tapi kita mau pakai gambar apa ya? Oke, di sini mungkin kita cari dulu gambarnya apa yang kita mau kasih masuk ya. Tapi sebelum itu di mana kita dapat gambarnya? Sini ada tidak ya? Oh, ini dia. mypic.png ini kayaknya deh. Oh iya, mypic.png ini kayaknya. Bukan. Ini harusnya. Ini bisa nggak sih ini kita download? Oh, ini bisa nih. Bisa nggak sih ini kita download? Waduh, kebanyakan dong ini downloadnya. Download satu aja. Oke. Kita coba masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke Google Colab kita. Sini kita upload, harusnya ada yang PNG ini. Dia larinya kemana ya? Kita cari dulu gambarnya. Dia lah di mana ya gambarnya? Sudah terdownload dari Ctrl C. Ini dia. Ctrl X, kita bawa ke sini dulu. Oke, terus kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini dia. Yap. Kemudian sini nanti kita copy path-nya dan kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini harusnya udah bisa sih. True, oke, ini sudah bisa ya harusnya ya. Oke, coba kita lihat. Situ udah berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini by default Embed return an image in the BGR color format even if the file use a grayscale format. Jadi secara default sini image itu mengembalikan gambar itu ke BGR color format, blue green red format, walaupun dia itu menggunakan grayscale format. BGR representing ini merepresentasikan warna yang sama as a red, green, blue RGB, tapi byte-nya order is reserved. Jadi penulisan byte-nya itu dia terbalik, urutan byte-nya itu terbalik. Optionally, we may specify the mode of embed ini, image read. The support option include the following. Secara opsional kita dapat menentukan mode dari embed ini. Opsi yang didukung meliputi dari image red color ini default option yang dimana di sini ada 3 channel BGR dengan bit value-nya itu 8 bit dari 0 sampai 255 di setiap channelnya. Kemudian di sini ada grayscale, ini 8 bit grayscale image, kemudian any color ini 8 bit juga per channel BGR juga, atau 8 bit grayscale image. Ini dua-duanya bisa. Kemudian di sini unchanged di sini membaca semua image data termasuk dengan alpha or transparency channel. Kalau di sini ada ya as a 4 channel. Kemudian sini image rate any depth di sini meload image grayscale. Yang dimana di sini original bit depth-nya. Sebagai contoh ini 16 bit per channel grayscale image di file direpresentasikan image in this format. Mana dia ini ya? Any depth.
Nih, gambar dalam grayscale dalam kedalaman bit aslinya. Memberikan gambar grayscale 16 bit per saluran jika file mewakili gambar format ini. Sini AnyDead, sini kombinasi dari meload image BGR, color, add is original bit depth-nya, kedalaman warna aslinya, bit depth-nya, kedalaman bitnya. Kemudian di sini ada reduce grayscale, di sini meload gambar grayscale setengah dari resolusi aslinya. Sebagai contoh, filenya di sini 640 x 480 image, dan di sini akan di load setengahnya jadi 320 x 240 image. Kemudian di sini ada reduce color to, yang dimana di sini akan meload gambar 8 bit per channel BGR-nya, color, dan itu yang di load itu hanya setengah dari resolusinya. Kemudian di sini ada reduce grayscale 4, di mana di sini meload image grayscale at 1/4 of original resolution. Kalau tadi setengahnya, ini 1/4 resolusinya. Kemudian di sini reduce color 4, yang dimana di sini dia meload image 8 bit per channel, channel warna. Di sini 1/4 of its original resolution, jadi 1/4 dari resolusinya. Kemudian di sini ada reduce grayscale 8, di mana di sini grayscale tapi di load cuma 1/8 dari resolusi originalnya. Kemudian di sini reduce color 8, di sini 8 bit per channel warna, yang dimana di sini 1/8 dari original resolutionnya. Sebagai contoh, di sini bisa kita akan meload PNG, file PNG yang grayscale image. Jadi di sini kita losing any color information in process, dan kemudian di sini kita akan mensimpan dia itu it's a grayscale sebagai gambar PNG abu-abu. Kalau misalnya di sini kita import OpenCV, kita buka kembali, kita punya Google Colab, import CV2, kemudian di sini kita akan grayscale image. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat grayscale image, di sini akan di load path image-nya. Di sini unless absolute is relative to the working directory. Ini jalur sebuah gambar kecuali bersifat absolut adalah relatif terhadap direktori kerja. Jalur dari mana script Python dijalankan. Jadi dalam contoh sebelumnya, mypic.png ini harus berada di direktori kerja atau gambar tersebut tidak ditemukan jika Anda menghindari asumsi dari direktori kerja. Jadi seperti yang kita lihat tadi, saya di sini memasukkan gambar itu di dalam sini ya, Google Colab ya, untuk mendirect sebuah gambar yang tadi saya masukkan untuk supaya bisa dibaca di Google Colab saya, karena kan direktorinya itu ada di komputer saya di lokal, dan itu belum ada di dalam Google Colab kecuali saya sambungkan melalui Google Drive. Tapi karena saya tidak menggunakan Google Drive, di sini saya akan menggunakan Google Colab. Saya masukkan di di sini dia akan sebagai temporary ya harusnya. Kemudian di sini kita akan di imprint function ini membutuhkan gambar BGR atau grayscale format with certain number of bit per channel that the output format can support. For example, BMP file membutuhkan 8 bit per channel, sedangkan PNG itu hanya membolehkan sekitar 8 atau 16 bit per channel. Kemudian di sini kita masuk converting between an image and raw byte. Di sini conceptually byte is integer ranging from di sini secara konsep a byte is an integer itu antara 0 sampai 255. 0 sampai 255. A pixel typically represented by 1 byte per channel, atau other representation also possible. Kalau misalnya kita lihat sini, OpenCV image is 2 dimensi atau 3 dimensi array dari NumPy array, dan di sini type-nya itu 8 bit grayscale image is a 2D array containing byte values. 24 bit BGR image is a 3D array. Jadi 8 bit grayscale dari grayscale image itu 8 bit 2 dimensi dan containing bit value, dan 24 bit untuk BGR image, dan di sini adalah 3D array.
Yang di mana di sini kalau misalnya kita lihat mengakses nilai-nilai dengan menggunakan ekspresi seperti image 0.0, seperti begitu kita melihat array-nya ya. Dan indeks pertama adalah koordinat Y, piksel atau baris, dan 0 yang berada di atas indeks itu yang kedua itu adalah koordinat X, jadi 0.0 itu XY-nya ya untuk koordinatnya. Dan dengan 0 yang berada di kiri itu indeks ketiga. Kalau misalnya dia itu 3 dimensi array-nya, karena di sini grayscale berarti dia 2 dimensi. Dan kemudian di sini indeks ketiga jika ada saluran warna, ya betul. Dan 3 dimensi array ini dapat divisualisasikan dalam koordinat kartesius seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat matematikanya, ini koordinatnya dia seperti ini ya. Ini kalau misalnya ada warna, dan kalau misalnya di sini kalau ada warna, di sini kalau tidak ada warna. Jadi cuma sumbu Y dan X. Kalau dia third dimension, 3 dimensi, atau misalnya dia kalau ada warna, kalau dia cuma grayscale, dia cuma X sama Y. For example, in a 8-bit grayscale image will, jadi di sini sebagai contoh 8-bit grayscale image itu with a white pixel in the upper left corner. Jadi grayscale itu pixelnya itu hitam putih. Jadi itu di mana upper left corner atas kiri ujung itu image 0.0 is 2055, dan untuk 24 bitnya itu 8 bit per channel. Bijar image itu with a blue pixel in the upper left corner, jadi dia di atas kiri ujung, dan image-nya itu 0.0. dan di sini dia kan 3 dimensi, jadi dia ada 3 baris 255,0,0. Jadi bukan cuma X sama Y, tapi di sini ada channel third dimensionnya sebagai koordinat kartesiusnya. Dan kemudian di sini kita akan melihat image 8 bit per channel, dan kita akan cast into a standard Python by array object, dan dimana di sini which one dimensional byte array image. Dan sebaliknya di sini asalkan array-nya itu berisi byte dalam urutan sesuai, kita dapat melakukan casting dan kemudian merubah bentuknya untuk mendapatkan tipe NumPy array yang menggunakan gambar. As more complete example, let's convert by array that contains random byte into grayscale image and BGR image. Nah, di sini sebagai contoh yang lebih lengkap, kita akan merubah byte array yang berisi byte acak menjadi gambar skala abu-abu dan gambar BGR. Nah, setelah kita running yang di atas ini, running script yang di atas ini, kalau kita running di atas ini, we shall have pair a randomly generate image random gray png and color png in the script directory. Dan di sini sebagai contoh random gray-nya itu certainly different scene is randomly. Dia itu bersifat acak, meskipun punya kita, tapi kemungkinan besar akan berbeda karena ini bersifat acak. Oke, betul. Di sini kita akan melihat pemahaman yang lebih lanjut, pemahaman yang lebih baik bagaimana tentang sebuah gambar itu terbentuk dari data, dan kita dapat mulai melakukan operasi dasar padanya. Dan di sini kita akan mengakses data dengan NumPy array. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya itu gampang dan cara gampang untuk meload image di OpenCV, kan kita menggunakan imret function, dan we also know that this will return an image, dan kita juga tahu akan mengembalikan gambar yang dimana which is really an array, dan dimana itu adalah array, mau itu 2 dimensi atau 3 dimensi maupun 1, depending on the parameter passed to emret. NumPy array juga greatly NumPy array class is greatly optimized for array operation. Maksudnya di sini itu teroptimasi baik,
sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan jenis manipulasi massal tertentu yang tidak tersedia dalam list Python biasa, dan jenis operasi khusus tipe NumPy array ini sangat berguna untuk manipulasi gambar di OpenCV. Tapi kalau kita eksplorasi manipulasi gambar langkah demi langkah dimulai dengan contoh dasar. Misalnya kita ingin memanipulasi sebuah pixel pada koordinat 0.0 pada gambar BGR dan mengubahnya menjadi pixel putih. Kalau misalnya kita lihat di sini mypic yang tadi, mypic.png ini kan direktorinya di sini ya. Berarti ini kita rubah dan kita ganti sama ini. Dan kalau misalnya kita if you then save the modified image the file to view it, kalau misalnya kita menyimpan gambar yang telah kita modifikasi dan kita lihat, kita akan melihat titik putih dari sisi kiri atas atau gambar, dan secara alami ini dimodifikasi. Ini tidak terlalu berguna, tetapi mungkin menunjukkan kemungkinan yang ada. Dan sekarang ini kita akan memanfaatkan kemampuan NumPy array untuk melakukan transformasi pada array jauh lebih cepat dibandingkan jika kita menggunakan daftar Python biasa. Misalnya kita ingin mengubah nilai biru dari pixel tertentu, misalnya pada pixel array koordinat 150,120, tipe NumPy array menyediakan metode yang berguna. Item yang membutuhkan 3 parameter, posisi X kiri, Y atas, dan indeks dalam array posisi X, Y. Ingat bahwa gambar BGR data pada posisi tertentu adalah array 3 elemen yang bersih BGR, blue, green, red, secara berurutan dan mengembalikan nilai pada posisi indeks tersebut. Metode lain juga item set mengatur nilai saruan tertentu dari pixel tertentu ke nilai yang ditentukan. Item set mengambil 2 argumen, sebuah tuple 3 elemen, X, Y, dan indeks, dan nilai terbarunya. If the following example, we change the value of the blue channel 150, 120 from current value to arbitrary. For modifying in a single element in the array, the item set method is somewhat faster than indexing syntax. Then we saw the first example in this section. Okay. Jadi di sini item set method ini dia lebih cepat ya untuk mengindexing syntax. Again, modifying the element array does not much itself. Jadi sekali lagi, memodifikasi elemen dari sebuah array itu tidak banyak berdampak dengan sendirinya, tetapi hal itu membuka dunia kemungkinan. Namun untuk alasan performa ini hanya cocok untuk wilayah kecil menjadi perhatian. Ketika kita perlu manipulasi seluruh gambar atau wilayah besar yang menjadi perhatian, disarankan untuk menggunakan fungsi OpenCV atau pemotongan array dari NumPy. Yang terakhir, memungkinkan kita untuk menentukan rentang indeks, dan kita lihat pertimbangan contoh menggunakan pemotongan array untuk manipulasi saluran warna, menetapkan semua nilai J hijau dari sebuah gambar menjadi 0. Sederhana kode berikut. Kalau misalnya kita lihat sini, the piece of code, potongan code-nya di sini perform very significant. Jadi kalau kita lihat di sini, operation is easy to understand, gampang dimengerti. The relevant line, the last one, basically instruct relevansi line baris terakhir ini, dimana basically menginstruksikan program untuk mengambil semua pixel dari semua baris dan kolom dan mengatur nilai hijau pada indeks 1 dari array BGR 3 elemen blue, green, red menjadi 0. Dan jika kita menampilkan gambar ini, kita akan melihat tidak adanya warna hijau yang warna hijau sama sekali. Dan ada beberapa hal menarik yang bisa kita lakukan untuk mengakses pixel penting menggunakan pemotongan array slicing di NumPy. Salah satunya adalah mendefinisikan wilayah diminati. Setelah wilayah terus didefinisikan, kita dapat melakukan sejumlah operasi wilayah. Misalnya kita dapat meningkatkan wilayah ini ke sebuah variabel, mendefinisikan wilayah kedua, dan menetapkan nilai dari wilayah pertama ke wilayah kedua. Dengan demikian menyalin sebagian gambar ke posisi lain di gambar. Ini penting untuk memastikan dua region correspondent in term of size, memastikan keduanya wilayah sesuai dalam hal ukuran, dan jika tidak, NumPy akan dengan benar mengeluh bahwa kedua bentuknya tidak cocok. Dan dari 3 properti ini kita bisa mendefinisikan seperti yang kita lihat di sini. Shape ini adalah sebuah tuple yang menjelaskan berisi dalam urutan tinggi jika kita berwarna. Panjang tuple shape adalah cara berguna untuk menentukan apakah gambar berwarna abu-abu grayscale atau berwarna. Untuk shape grayscale kami memiliki line shape sama dengan 2, dan untuk gambar line shape sama dengan 3, dan size ini adalah jumlah jumlah elemen dalam array. Dalam kasus gambar grayscale ini sama dengan jumlah pixel. Dalam kasus gambar BGR, jumlah 3 kali lipat jumlah
pixel, karena setiap pixel direpresentasikan oleh 3 elemen BGR di type. Ini adalah tipe data dari elemen-elemen array untuk gambar 8 bit per saluran. Dan tipe datanya adalah NumPy int8. Secara keseluruhan sangat disarankan agar dapat membiasakan diri dengan NumPy secara umum dan NumPy array secara khusus. Saat bekerja dengan OpenCV, kelas ini adalah fondasi dari setiap pemrosesan gambar yang ada dilakukan di dalam Python. Oke, baiklah teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang telah menonton video saya pada hari ini, terima kasih yang telah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.